diplomasi Indonesia tahun 2016, yaitu upaya membebaskan 10 WNI ABK yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Pada tanggal 15 Maret 2016, 2 kapal berbendera Indonesia dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf saat sedang berlayar dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju ke Batangas, Filipina Selatan. Kedua kapal yang dibajak ini membawa 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia dan membawa 7.500 metrik ton lebih batubara milik PT Antang Gunung Meratus. Setelah melakukan penyanderaan, kelompok Abu Sayyaf meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan 15 miliar rupiah. Dalam kasus penyanderaan kali ini, Indonesia mengutamakan penggunaan diplomasi, salah satunya yaitu negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses di mana para pihak yang terlibat dalam hubungan timbal balik pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai suatu kesepakatan. Upaya pemerintah dalam membebaskan 10 WNI ini yaitu melakukan pendekatan melalui aktor state yaitu Filipina dan non-state yaitu Yayasan Sukma Bangsa. Indonesia melakukan komunikasi secara formal dengan pemerintah Filipina untuk berupaya dengan maksimal dalam pembebasan para sandera. Sejalan dengan Indonesia, Filipina menolak tegas membayar tebusan demi membebaskan sandera. Indonesia berupaya agar dapat mengirimkan pasukan militernya untuk menyelamatkan para sandera. Akan tetapi, pemerintah Filipina tidak mengizinkan hal tersebut dikarenakan dianggap dapat mengancam keselamatan warga Filipina. Oleh karena itu, Indonesia mencoba merundingkan mengenai akan dilakukannya moratorium batubara apabila pihak Filipina tidak segera melakukan tindakan tegas untuk membebaskan sandera yang akan merugikan Filipina. Dengan adanya perundingan tersebut, Filipina melakukan tindakan tegas untuk membebaskan para sandera warga negara Indonesia. Keseriusan Filipina ditunjukkan dengan beberapa kali melakukan operasi penyergapan militer kepada kelompok Abu Sayyaf. Selama upaya pembebasan, pemerintah Indonesia selalu berkoordinasi dengan pemerintah Filipina dengan bertukar informasi, nasihat, strategi, dan asistensi. Akan tetapi, kerjasama tersebut belum berhasil. Sehingga pada saat itu, pemerintah Indonesia tidak hanya melibatkan antar pemerintah saja, akan tetapi juga NGO, yaitu Yayasan Sukma Bangsa. Tim Sukma melakukan diplomasi dengan menggunakan pendekatan pendidikan, budaya, dan agama kepada orang-orang kunci informal di Filipina. Sebagai tindak lanjut negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf, Yayasan Sukma menandatangani nota kesepahaman pemberian bantuan pendidikan dengan Kepala Staf Regional Wilayah Otonom Muslim Mindanao. Selain itu, Ahmad Boydowi bersama rekannya, Rizal Panggabean, dilibatkan karena mereka berdua pernah melakukan penelitian tentang terorisme di Filipina Selatan. Oleh karena itu, mereka diharapkan mengetahui bagaimana cara yang tepat dalam menangani kondisi penyanderaan bernegosiasi dengan penyandera. Mereka melakukan proses pendekatan dengan kelompok Abu Sayyaf dengan memperkenalkan diri mereka sedikit demi sedikit. Rizal dan rekannya selalu datang ke tempat tersebut dengan cara berteman dan mendekati mereka dengan cara pertemanan, di mana ia juga melakukan pendekatan dengan membawa hal-hal kecil yang setidaknya mampu untuk dijadikan sebagai alat pendekatan pertemanan. Rizal dan timnya terus mencari dan menemukan orang yang paling dihormati oleh Abu Sayyaf. Selang beberapa waktu kemudian, mereka memutuskan untuk bertemu dengan kelompok Abu Sayyaf. Baidawi pada waktu itu yang akhirnya disepakati masuk ke dalam, dan Rizal berhenti di Zamboanga berkoordinasi dengan Manila dan tim dari Jakarta. Walaupun kelompok Abu Sayyaf terkenal dengan aksi-aksi brutal yang mereka lakukan, akan tetapi mereka masih ingin supaya anak-anak atau generasi mereka tidak menjadi seperti mereka, tapi bisa belajar dengan baik dan menjadi orang yang lebih baik. Karena Yayasan Sukma juga aktif di bidang pendidikan, mengakibatkan mereka terus membicarakan mengenai format kerjasama seperti apa yang akan mereka lakukan. Setelah melakukan berbagai pendekatan dengan Abu Sayyaf, tim dari Rizal mengetahui bahwa yang dibutuhkan oleh kelompok Abu Sayyaf, dan ternyata kelompok Abu Sayyaf menginginkan anak keturunan mereka bisa bersekolah dan berpendidikan supaya tidak bernasib sama seperti mereka. Setelah mengetahui apa yang diinginkan oleh kelompok Abu Sayyaf, Rizal dan tim langsung mengkoordinasikan hal tersebut dengan pemerintah Indonesia. Karena jauh sebelumnya juga, Yayasan Sukma Bangsa juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak di Filipina Selatan. Jadi pada saat itu kelompok Abu Sayyaf pun mau untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang mereka sandra. Setelah beberapa waktu, akhirnya 10 warga negara Indonesia dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf yang dibawa dari Sulu ke Zamboanga. Indonesia dalam kasus ini telah melakukan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Indonesia berkeinginan untuk menyelamatkan warga negaranya tanpa membayar tebusan, sedangkan kelompok Abu Sayyaf menginginkan tebusan. Jika tidak tercapai, maka Indonesia menempatkan penggunaan kekuatan militer menjadi opsi yang paling terakhir yang akan digunakan. Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan 5 kapal perang dan 500 pasukan elit TNI
yang berada di Kalimantan saat itu untuk menyelesaikan misi ini. Namun penyelesaian terjadi dengan pemulangan warga negara Indonesia, sedangkan Abu Sayyaf mendapatkan bantuan pendidikan untuk anak-anak. Baiklah, berikut adalah diplomasi Indonesia yang terjadi pada tahun 2016. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.